Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusantara Info Sumber. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV ya, tempat ngobrol santai tapi penuh cerita inspiratif gitu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget Nusantara Info Sumber. Tamu kita ini adalah sosok di balik brand aksesoris handmade yang nama gerainya itu sudah sering banget kita temui di mall-mall yang ada di Kota Padang khususnya. Nah, jadi brand ini bernama Nona Jawari. Dan yang bikin keren, semua produk dari Nona Jawari itu dibikin handmade alias pakai tangan ya, dan langsung gitu dibikin. Dengan detail yang cakep banget dan pastinya khas banget. Dan sekarang kita bakal mengulik cerita inspiratif, cerita seru di balik brand yang satu ini. Gimana sih caranya bisa jadi seunik itu? Mari kita cari tahu sama-sama. Sudah datang bersama Riani, ownernya di Sarang Info Sumber. Selamat pagi kakak dan abang. Pagi Kak Reni. Sebelum kita ngomongin soal bisnis dan karya-karya yang cantik-cantik ini, kita pengen kenalan dulu nih ya. Karena biasanya di balik brand yang kuat ada cerita yang menarik banget. Mungkin bisa perkenalan dulu nih kakak dan abangnya. Bang. Oke, nama saya Doni. Di Nona Jewelry itu saya biasa dipanggil Pak Don gitu. Ya. Kalau kakak Susan Kak. Kak Susan. Jadi aku spesialis produk. Kalau untuk pemasaran atau untuk apa ya bisnis lah gitu itu Pak Don. Oh, Pak Don yang Iya. memasarkan. Kalau kakak adalah orang yang membuat ini semua idenya ya. Ide. Oke, Itu baik. Kayak gitu. Ini gimana kak? Awal mulanya kenapa kakak bisa kepikiran bikin bisnis, bikin aksesoris gitu? Sebenarnya awalnya itu memang hobi ya kan. Hobi terus dijalani dan tekun ketemu Pak Don jadi bisnis. Oh. Dari rekan bisnis ya kak ya? Kalau nggak ketemu Pak Don mungkin hanya sebatas hobi ya gitu Kak. Oh, jadi dulu sebelumnya kakak bikin hobi aja Cuma tapi hobi nggak aja. kakak jual sama sekali? Jual juga cuma nggak kepikiran bisa jual di mall, buka gerai di mall kayak gitu enggak. Oh, Cuma paling begitu. kalau di pikiran dulu ya paling buka di rumah, di etalase kecil kayak gitu Oke, aja. tapi kenapa kepikirannya aksesoris kak? Kenapa ya? Sebenarnya udah banyak Kak. Dari dulu tuh udah banyak. Awal mulanya flanel, bunga flanel. Dulu waktu kuliah itu namanya kuliah kan, nyari duit biar bisa beli ini itu kan, nggak bisa. Jadi jangan minta sama orang tua kan, orang tua udah ngasih juga. Oke, benar. Jadi pengen yang lebih, makanya jualan bunga wisuda dari flanel, terus boneka wisuda. Nah, terus karena memang tertarik sama handmade, ya udah coba-coba aja semua handmade. Nah, kecanduannya di sini. Oke, baik. Kan ini, nah tadi di awal tuh Riani sempat bilang ya Nusantara Info Sumber ini tuh bikinnya handmade ya. Literally emang dirakit pakai tangan, pakai tang dan alat-alat lainnya. Itu kalau kakak sendiri proses bikinnya gimana? Apakah ada inspirasi, mungkin lihat inspirasi lain tuh kakak bikin sendiri atau gimana kak? Oh ada. Kalau itu kan kita bisa, ini kan otodidak juga sendiri kan. Itu lihat di Pinterest, ada di YouTube banyak ilmu. Ilmu ada di mana aja. Oke, baik. Apalagi di YouTube kan. Itu crafter luar itu malah seneng sharing di YouTube mereka. Juga di Pinterest juga bisa cari model-model yang unik. Oke, baik. Karena tadi sistemnya handmade ya kak ya, kan bikinnya kalau di mall tuh aku pernah juga jajan di Transmart. Oh iya, terima kasih Kak Yani. Jadi aku bikinnya yang kayak gini nih kak, boleh aku pegang ya? Oh iya. Nah kayak gini, sorry. Full kristal. Nah full kristal kayak gini, tapi karena jadiku gede, aku minta custom sama kakaknya. Jadi misalnya kayak Sumber kan, jadi aku gede ya. Terus aku minta custom, nah itu tuh dibikinnya cepet banget kak. Langsung dibikin sama mereka. Iya, ada trik tertentu nggak kak, kok bisa gitu? Para crafternya tuh kerjanya cepet banget. Mungkin kan udah kebiasaan ya Kak Yani ya. Mungkin satu hari itu mereka bisa bikin 50 pieces cincin ini gitu kan, atau berapa gitu kan. Jadi karena udah biasa aja makanya. Ada ininya nggak, ada pelatihan khususnya kak atau apa? Diajarin di rumah. Diajarin. Oke, baik. Nih kalau misal kakak bikin sendiri, tadi kan katanya bikin sendiri ya kak ya. Ada pernah stuck ide nggak? Karena kan ya oke lah, kalau mungkin bentuknya kayak gitu-gitu aja, terus cincin gitu-gitu aja. Nah, uniknya handmade Nona itu produk yang kita pakai hari ini
sama produk yang akan kita pakai 10 tahun lagi itu nggak ketinggalan zaman. Jadi nggak ada yang namanya stuck ide kayak gitu. Oke, baik. Jadi lebih ke apa? Timeless. Oke, baik. Produknya timeless. Nah, sekarang Dunsana Evo Sumber, buat yang nggak tahu Nona Jewelry, silakan mungkin bisa mampir ke mall-mall yang ada di Padang. Salah satunya mall yang terbaru ya, kayak Basko, BCM, benar. Basko situ. Ceritain dong Kak, ini awal mulanya Nona Jewelry bisa sampai punya gerai sendiri di mall itu gimana? Itu ke Pak Don. Ya kan Pak Don, ini keren banget udah bisa masuk BCM karena aku dengar biaya stand BCM nggak murah. Ya lumayan. Salah satu mungkin mall dengan biaya terbesar ya. Iya, untuk saat ini memang. Kalau bicara mengenai awal masuk mall, ya kita kan awalnya dulu memang di bazar event-event kampus ya. Event kampus, terus sama istri awalnya dia nggak yakin dengan produk dia sendiri. Karena dia kan memang hobi itu aja kan, hobi bikin, terus dijual ya sebatas itu aja, bikin dan jual. Nah, saya kebetulan memang sebelum Nona Jewelry ada usaha lain, jadi saya melihat ini ada unik tersendiri nih sama produknya, ini layak dijual lebih nih. Kita coba dari awalnya bazar skala kampus, kita coba bazar skala Padang. Jadi ada bazar kayak di HTT, HBT lumayan gede. Terus ada bazar halal festival yang 2NP juga lumayan gede kan. Nah, dari situ kita lihat animo masyarakat tinggi dengan produk Nona Jewelry ini. Oke, kayaknya nih memang cocok nih dibuka, ada tokonya. Nah, dari awal juga istri juga minta kan, Bang bikinin toko dong Bang, nanti ada targetnya, minimal saya kasih target omset sekian. Iya, omset dikasih omset dulu, harus sekian baru bisa buka toko, katanya kayak gitu. Kemarin itu di awal targetnya cukup rendah ya, saya kasih target 10 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Kalau terlewati, baru saya izinkan untuk buka toko. Oke, jadi nggak langsung dikasih ya? Nggak langsung dikasih. Jadi di awal itu di bulan pertama, setelah saya kasih target, saya bantu strategi untuk mencapai targetnya. Bulan pertama tercapai, bulan 2 jauh melompati target, ya sekitar 200% atau 300% dari target. Nah, di bulan ketiga juga terlempati, oke, ini saatnya kita buka di mall. Jadi, tahun 2021 pasca pandemi itu kita malah buka mall, buka Nona ini di Plaza Andalas pertama kalinya. Plaza Andalas, kita buka, setahun kemudian kita ekspansi ke Batam, langsung ke Batam, buka di BCS, Batam Square, Square Center ya? Batam City Square. Batam City Square, BCS. Habis dari Batam, kita buka di Transmart. Habis dari Transmart, kita buka ekspansi ke Pekanbaru, di Living World sama SKA. Habis itu kita ekspansi lagi di awal tahun ini di Bengkulu, di Bengkulu Mall. Nah, baru 2 minggu ini kita buka di Basko City Mall. Udah total ada 5 store ya? 6. Ada 6 gerai di Pulau Sumatera. Terbanyak di Sumatera Barat. Padang ya. Dunsana Evo Sumber. Tapi berarti ada effort juga ya dari kakaknya sendiri ya. Jadi itu Dunsana Evo Sumber, kita kalau minta sesuatu tuh jangan langsung dikasih ya. Harus ada effortnya dulu. Iya, benar. Baru dikasih. Tapi Pak Dan, ini apa sih tantangan terberat waktu pertama kali buka toko itu? Apakah penjualannya sepesat sebelum buka toko atau setelah malah? Kita sebelum buka toko ada kesempatan untuk bazar Ramadan ya di Transmart. Itu sekitar 2 mingguan ya. Karena itu bulan Ramadan. Itu animo masyarakat wah luar biasa tuh, luar biasa sekali. Karena melihat animo masyarakat terutama di mall dengan daya belinya lumayan lebih bagus ya dibandingkan toko lain. Oke, kayaknya memang cocok nih bisa dibuka di mall gitu. Karena udah terbukti di Transmartnya penjualan besar, kita coba di Plaza Andalas. Dan penjualannya oke. Karena penjualannya oke di sana, langsung kita berani buka untuk ekspansi ke mall-mall lain gitu. Oke, berarti waktu itu animo masyarakat, ekspektasi terhadap produk Nona Jewelry juga cukup bagus ya. Bagus. Penjualan online apakah masih berjalan? Kalau online berjalan, cuman karena kita fokusnya di offline, untuk perbandingan rasionya itu memang lebih banyak di offline sekarang, karena di online pun belum kita
garap secara maksimal kan. Belum kita iklankan juga, belum kita mainkan iklan berbayaran juga belum kita mainkan. Kita fokus ke offline-nya dulu. Cuman untuk sarana penjualan online masih kita buka, ada Shopee-nya, ada Instagram, TikTok-nya juga masih kita buka. Cuman memang fokus penjualannya memang di offline. Di offline Di ya. offline. Sejauh ini sudah punya berapa pegawai atau crafter, Pak Don? Pegawai kita 30 sampai 40 tuh. 30 Termasuk sampai 40. anak yang lagi training kayaknya ya sekitar 40-an. Di yang 6 training. store itu ya? Di 6 store. sama di kantor. Keren sekali, itu sudah cukup banyak loh Nusantara Kepo Sumber ya untuk skala bisa kita bilang UMKM. UMKM. Ya, sudah cukup banyak sekali 40 orang. Balik lagi ke kakak deh. Kakak sejak kapan kakak menekuni ini kak? Sejak tahun 2015 ya, Bang? Sebelum itu kayaknya ya, karena Nona Jaluri pun berdiri tahun 2015 kan. Sebelum itu dia udah belajar. Emang otodidak atau mungkin kakak Otodidak. ikut kelas sekarang banyak banget tuh kelas. Otodidak, Beb. Otodidak aja. Emang otodidak, emang lihat tutorialnya di YouTube, terus misal kalau kita udah sering memperhatikan, kita ngelihat produk bukan handmade gitu kan, kita ngeliat sesuatu lah, aksesoris gitu kan, ini kalau dijadiin dari tembaga ini bagus nih, kayak gitu, sampai kayak gitu. Maksudnya kalau buat produk kakak sendiri, dengan produk kakak kan ada aksesoris segini kan, pesan apa sih yang pengen kakak sampein nih buat mungkin perempuan yang pakai gitu, biar apa gitu kak, biar mereka tampil apa, stylish atau apa gitu? Biar mereka tampil unik sih kan, karena salah satu tagline kita apa ya? Tagline-nya apa ya? Little things, little things that make you feel unique. Oh, little things that make you feel unique tuh keren juga ya Nusantara Kepo Sumber ya. Ini bisa disesuaikan sama karakter masing-masing ya. Berbagai macam warna disediakan sama Nona Jewelry. Ini kalau kamu penasaran langsung aja mampir nanti ke store yang ada di mall-mall di Kota Padang. Sekarang kita masuk ke bagian sesantai dulu nih kak ya. Nanti kakak jawab lebih bebas. Dari semua produk yang sudah kakak buat selama bertahun-tahun belakangan ini, ada nggak satu produk yang kakak itu bangga banget bikinnya? Bangga banget gimana ya? Mungkin karena dia susah bahannya, atau mungkin dia kelihatannya cakep banget. Oh, nggak ada sih di sini ya. Itu apa? Kalung kura-kura. Oh, kalung kura-kura. Kalung kura-kura. Dari ini juga ada tembaga juga kak? Iya, dari tembaga. Ya. Ada. Soalnya ilmunya belum diturunkan. Kenapa tuh belum diturunin? Belum sempat kak, karena kan belum sempat aja sih. Belum sempat, oke sip. Tapi dari semua pegawai kakak yang 40 itu, bagaimana caranya ngajarin mereka? Maksudnya kan nggak semua mungkin terlahir dengan tangan yang mahir gitu. Benar. Terus mungkin ada beberapa part di mana kayaknya nggak semua orang tangannya lihai untuk mengcrafted sebuah aksesoris. Itu kak, nanti jadi seleksi alam aja itu kak. Jadi kalau mereka memang minat, misalnya kita nih open recruitment nih, 7 orang. Hari pertama mungkin awalnya mereka excited untuk masuk kan, bisa bikin gitu kan. Pas dicoba ternyata mungkin nggak sesuai dengan passion mereka, gugur satu. Mereka hari kedua nanti gugur satu lagi, gitu, kayak gitu. Hari ketiga gugur satu lagi. Nanti memang yang benar-benar nggak kita yang nentuin, mereka sendiri sih. Yang diri tekun mereka ya? sendiri sih yang nentuin. Kalau mereka tekun, berarti memang bisa gabung di Nona gitu. Oh baik. Iya, Berarti emang yang kayak tekun yang mau belajar. Iya, bukan pasti kita yang bisa. nentuin, tapi memang diri mereka sendiri yang nentuin. Oke sip. Karena ini bukan begitu sulit banget ya kak? Iya, ya? nggak sulit banget. Nggak sulit banget ya, Kalau emang. dipelajari gampang banget mah. Lain kali buka kelas kan? Itu dia kak, tidak sempat. Belum ada waktu. Karena sekarang kan banyak banget tuh Benar. kelas Iya, ya. benar. Rakit Benar, bunga, bikin Banyak paku, banget. bikin Iya, ini. benar. Kenapa nggak bikin kelas, bikin aksesoris seperti ini? Ada gitu ya? keinginan kak ya, nih cuma belum ada waktu. Oh belum ada waktunya. Next time mungkin ya Iya. kak ya, bener ya. Tapi sejauh kakak jualan nih, kan awal-awal kan kakak sendiri tuh yang handle sama Pak Don juga ya. Ada nggak sih cerita uniknya dari apa namanya customernya? Mungkin yang dari dulu sampai sekarang tuh beli aksesorisnya di Nona gitu. Ada kalau yang itu mah. Gimana kak ceritanya? Terus ada juga yang misal dia pergi sama pacarnya di kat, Mm-mm. pergi kan belanja kan, terus beli gelang kapal. Terus besoknya dia balik lagi beli gelang yang sama. Terus ditanyain, kenapa kok beli gelang yang sama? Iya kak, hilang katanya. Jadi aku
Takut dimarahin mungkin kan, jadi beli lagi barang sama untuk Yang sama. Yang sama. Berarti masih inget dong Kak cara bikinnya? Masih lah. Oh masih, berarti gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin aksesoris yang template yang bisa dibikin itu terus. Oke, baik. Sejauh ini penjualan aman Pak Dan? Kalau untuk penjualan, alhamdulillah aman ya. Apalagi sejak kita buka di BCM ini, waduh luar biasa penjualan. Luar biasa ya. Jadi kami terpaksa rekrut crafter baru untuk memenuhi kebutuhan stoknya. Kemarin penjualannya menurun karena bukan ada yang beli, karena produknya itu yang kurang. Oh, produknya yang habis. Jadi ya terpaksa kita buka open recruitment lagi untuk crafter. Jadi semoga supply-nya terpenuhi lah ya. Jadi naik lagi omsetnya. Jadi omsetnya turun kemarin bukan karena nggak laku, tapi karena stoknya habis. Karena stoknya habis ya. Karena terbatas kan, kita bikinnya, kita nggak misalnya beli di sini terus kita bisa beli banyak, nggak bisa kayak gitu karena kita produksi sendiri. Jadi keterbatasan crafter juga. Makanya kalau pengen expand, bukan? Iya, expand juga harus misalnya kalau nggak bisa cepet, harus beberapa bulan. Harus siapin crafternya dulu, biar produknya terpenuhi. Gitu. Soalnya kayak gitu, kita omsetnya turun bukan karena nggak laku, tapi karena produknya nggak ada yang mau dijual. Apalagi kalau bazar, kalau bazar itu misalnya kita ada 5 hari bazar. Nah, hari keempat itu pasti turun omsetnya. Karena apa? Karena nggak ada lagi produknya. Habis. Oh, nggak bisa nih Kak diambil dari store mana gitu yang ada di Plaza Andalas bawa ke BCM, nggak bisa? Mereka juga kekurangan. Gitu. Kalau kita ambil yang produk di Plaza Andalas pula yang nggak ada kan jadinya. Oh gitu, nggak bisa gitu ya berarti Pak Don ya. Marah salesnya nanti produk kami diambil, omset kami turun, marah mereka kan. Karena kan kita ada bonus di tiap outlet kan, bonus penjualan. Bener. Berarti ini namanya kan ready stock nih Kak. Iya, ready stock. Yang ready stock itu habis berarti? Habis. Oh habis. Termasuk yang langsung dibikin. Jadi kita itu misal hari ini bikin gelang 24, itu besoknya malah kurang. Itu untuk satu stok BCM aja itu 1 minggu itu satu produk ya, untuk satu produk itu 185 untuk satu produk selama 2 minggu. Satu produk kejual ya. Oh, nggak ada gelang sini. Ada gelang sini? Nggak ada produknya. Ada. Ada. Tapi nggak boleh. Jadi semua produknya kayak cincin, kalung, gelang, itu yang paling tinggi di mana yang mana Pak Don? Kalau dari data, terutama yang di penjualan BCM ya, itu gelang tembaga ini. Itu yang paling ya, disusul dengan cincin. Terus kita ada data. Kita ada data penjualannya di aplikasi kan. Baru nanti ya produk. Nah, nih bros, dia secara quantity meskipun harganya murah ya, tapi secara quantity penjualannya banyak juga. Ini bros kan istilahnya kan cuma 10.000 kayak gitu kan. Tapi sekali orang beli itu nggak 1, kadang 3, 5, 6 gitu kan. Oke. Cuman kayak ini berapa? 300-an ya kemarin, berapa yang terjual ini? 5, kalau nggak salah 500-an. 500-an ya, di BCM aja? Iya. Di BCM aja? Belum 2 minggu, udah 500 terjual ini. Dahsyat sekali penjualan di BCM ini. Aja nanti dinaikin. Karena animo masyarakat ke sana masih tinggi banget kan. Jadi kita nggak apa-apa kalau memanfaatkan hal tersebut gitu. Jadi, dan pengelolannya juga welcome banget sama Nona kan. Jadi masih masih win-win solution lah dari segi harga ya dengan pemasukan yang Nona dapat begitu. Kalau untuk harga kan kalau menurut kami itu lumayan ramah lah di kantong, mulai dari 50.000 kan. Oke, baik. Jadi penjualannya paling tinggi gelang berarti ya Kak? Gelang. Oh iya, gelang benar. Misalkan kalau ini habis nih, nggak ready stock lagi, bisa dibikin kayak cincin juga? PO, iya PO. Oh PO, nggak bisa dibikin di tempat gitu? Oh sekarang kita nggak ada lagi bikin di tempat. Oh. Itu. Karena kita fokusnya ke penjualan untuk di tempat. Nah itu ada. Jelasin Pak? Ya, jadi awal-awalnya memang Nona Jeweler ini menaruh satu crafter di setiap outlet ya. Outlet ada satu crafter. Cuman perkembangannya kayaknya nggak bagus untuk penjualan produk lain. Karena kalau ada crafter di sana,
otomatis customer yang datang itu bakal minta produk yang sesuai dengan keinginan dia. Ujung-ujungnya produk yang kita ready kan lambat perjalanannya. Dia mau produk yang sesuai dengan keinginan dia. Jadi melihat data tersebut, kayaknya crafternya kita tarik, kita taruh di pabrik aja. Untuk outlet kita khusus jual produk yang ready aja kayak gitu. Jadi kalau ada pun customer yang minta custom, ya udah isi formnya, nanti tim produksi yang bikin di pabrik. Kita anterin, kalau untuk Padang itu kita kirim ke alamatnya langsung. Misalnya ini pergi ke toko, ukur jarinya, nggak ada muat cincin kan, pergi ke toko, nanti Riani bayar di toko, nanti barangnya tinggal nunggu di rumah aja. Even satu piece. Free ongkir. Free ongkir. Di Padang. Keren banget nih. Menguntungkan juga nih. Nggak ada size-nya, terus kita ya udah Kak PO aja. Besoknya dianterin ke alamat di Padang. Alamat kita pakai pengiriman kan. Gratis Kak? Gratis. Even rumah kita di Kuranji Kalumbu, Belimbing. Selama di Padang gratis. Selama di Padang gratis. Nah, tadi Pak Don tuh sempat bilang kalau ada datanya. Berarti ada evaluasi penjualan sejauh ini ya Pak Don ya? Ada. Jadi kita pun memproduksi produk itu. Bisa kita buka dulu nih, bestsellernya mana? Bestseller mana, di outlet mana. Makanya kita fokus ke bestseller itu. Nah, produk yang lambat penjualan itu biasanya kita sisihkan dulu tuh, nggak dibikin dulu. Nah, kita fokus ke yang bestseller dulu. Jadi berdasarkan data, tim produksi nanti baru bikin apa sih minggu ini yang kita bikin, nah kayak gitu. Kalau untuk produknya sendiri ada nggak yang dari awal perjalanan Nona Jewelry ada, terus sekarang udah nggak dijual gitu karena nggak laku? Enggak ada, malah laku semua dari dulu sampai sekarang. Kayak Iris ini kan long last. Jadi dari awal buka, bisa dibilang ini produk. Kalau pertama ya? Iya, kalau orang mau bikin ini, itu pasti ada jual dia yang Iris namanya, kita Iris namanya. Iris ring. Okay. Tapi kalau untuk ketahanan aksesorisnya sendiri itu berapa lama Kak? Karena kan bahannya dari tembaga. Kalau ketahanan itu kita biasanya bilang sama customernya kayak gini Kak, kalau dipakai harian Kak, atau Ibu kan, itu kita berani jaminan 1 tahun, tapi tidak berkarat. Beda ya, karena paling itu memerah kembali lagi ke warna tembaga. Nanti kalau kami bilang tahan selamanya, marah toko emas sama kami. Ada yang mau. Ya kan? Jadi kami ngejawabnya pasti kayak gitu. Nanti kalau kami klaimnya tahan selamanya, nanti marah. Kecuali kalau silver nanti kita ada produk terbaru tembaga emang dari pure 99% perak. Itu kita ngambilnya di pengrajin Pariaman. Sudah rilis? Belum. Lagi. Tunggu tanggal mainnya. Kita tunggu nih. Tapi Pak Don, balik lagi nih ke Pak Don. Dengan persaingan sekarang, karena kan yang jual aksesoris seperti ini tuh banyak sekali kan pasarnya sekarang. Itu menghadapi pasar gimana Pak Don triknya? Ya, kalau lihat dari kompetitor ya, ada kompetitor langsung, ada tak langsung ya. Kalau kompetitor langsung ya mereka jualannya sama dengan kita, kayak emang handmade dari tembaga. Yang kompetitor tak langsung kayak jualan barang aksesoris juga, cuman impor dari Cina. Itu kan dia aksesoris juga tuh, cuman dia nggak handmade, dia ready kan, kayak titanium, pabrikan. Apa lagi istilahnya, platinum apa ya, banyak ya istilahnya. Jadi yang barang-barang dari Cina itu yang diimpor, otomatis itu juga kompetitor kita secara tak langsung. Nah, namun karena Nona Jewelry masuk di mallnya lebih awal, ya dari kompetitor lain. Jadi market kami sudah terbentuk di mall itu. Meskipun di luar mall masih ada yang buka store ya, itu kan rezeki masing-masing ya. Cuman untuk area mall, insya Allah Nona Jewelry udah jadi market leadernya. Oke, jadi udah ada pasarnya sendiri ya, brand awareness-nya juga sudah meningkat kalau di mall gitu ya, dan Sanak Evo Sumbar ya. Malah kadang ada customer ya, satu, ini customer baru, ini customer lama. Nah, ada yang customer baru nanya kan, ini tahan Ibu,
kita nggak jawab, dijawab sama customer lama. Tahan bu, ikut ambo lah pakai setahun gua. Sudah dikasih tes testimoni ya kayak. Kemarin itu pas di Basko, di Basko baru. Tahan ambo lah pakai ya setahun kok warnanya masih awet. Iya benar. Jadi ini bisa jadi pilihan juga ya, instead of pakai emas mungkin sehari-hari gitu ya, atau perhiasan logam mulia berat lainnya, mungkin bisa mempertimbangkan pakai perhiasan bahan dari tembaga gini ya, apalagi ya. Warnanya ada yang vintage kayak gini kan. Iya benar. Anak apa namanya, Ref? Anak senja. Skena. Jadi ini bisa bervariasi skena banget sih. Bener-bener. Dengan harga yang lumayan cukup terjangkau gitu. Jadi kita bisa koleksi berbagai macam warna dan bentuk sesuai outfit kita sehari-hari. Iya bener. Kalau mau yang anggun-anggun itu pakai yang kayak mutiara gitu kan, kayak gini. Kayak gini kalau mau anggun. Koket ya, saya kan skena ini koket. Koket. Hanya istilahnya. Baik sekali istilahnya terus lagi bersebar ya. Sangat kerasa nih kita udah ngobrol panjang banget, udah sampai juga di akhir. Ya, tapi sebelum aku tutup nih, mungkin kakak pengen kasih tahu nih apa aja sih unique selling point-nya, apakah ini aman? Tadi kan satu tahun pemakaian gitu harian. Pemakaian harian. Kalau lebih berarti bonus. Tapi kalau untuk kulit sensitif aman nggak kak? Aman. Untuk kulit sensitif itu biasanya kan kalau pembuatannya itu kasar. Ada yang tajam. Kalau orang kulit sensitif tuh jangan bulu kucing aja kalau nempel gatel kan. Iya, gatel jadi itu kita ada pakai ada tang khusus untuk memotongnya itu aja, untuk motong tembaga itu aja ada yang harganya 500.000, 400.000 supaya dia nggak tajam pas dipotong. Terus ada teknik untuk pas dipotong itu dia nggak, salah satu SOP kita itu setiap mereka bikin produk mereka harus ngeraba sendiri. Tajam nggak? Halus nggak gitu. Kalau ada yang tajam, itu quality control juga kayak gitu. Kalau ada yang tajam, berarti itu nggak layak dijual. Nggak layak jual. Tapi kalau dari segi bahannya untuk anak-anak apakah aman juga? Kalau untuk bahan kan emang kalau tembaga itu kalau emas 23 itu ada campuran tembaganya juga, Mas. Dibilang logam mulia enggak, tapi ada campuran. Kalau dibilang tembaga ini logam mulia enggak, tapi gimana ya? Salah, logam mulia itu emas, perak, di bawah perak itu ada tembaga. Oke, baik. Berarti bisa dibilang aman ya kak ya? Berbagai kalangan manusia bisa pakai? Iya bisa pakai, karena sebelum kita jual ke anak-anak, kita pakein ke anak kita dulu. Berarti udah tes? Iya, jadi waktu dia bayi, umur berapa bulan kita pakein, kan? Kita juga nggak, sebelum punya anak kita nggak berani klaim itu aman untuk anak apa enggak. Tapi setelah punya anak kita cobain ke anak kita, aman, klaim aman. Anak sendiri ya, cobain ke anak sendiri. Dan sekarang lagi dipakai sama Sofia itu. Oke, berarti aman ya? Aman. Insya Allah aman. Iya, gitu. Insya Allah aman. Untuk kulit juga aman. Kak, terakhir nih, kakak sebagai business owner, mungkin juga dengan Pak Don kita kayak sebagai business owner, harapannya ke depannya untuk Dona Jewelry itu apa sih kak? Go internasional. Amin. Ini kan udah buka nih di salah satu mall terbesar di Sumatera Barat. Ya. Nextnya mungkin buka di GI kali ya kak ya. Plaza Senayan. Amin. Expand. Amin. Terakhir dari kakak dan juga Pak Don, apa pesan-pesannya buat teman-teman yang mungkin punya hobi dan pengen mulai usaha tapi masih ragu-ragu? Apa ya? Yang pengen mulai usaha tapi ragu-ragu. Yang berat itu adalah langkah pertama sebenarnya ya. Kalau mau buka usaha ya jalani aja. Nggak perlu nunggu sempurna untuk memulai sebuah usaha. Iya benar. Setelah kita mulai langkah pertamanya itu, nah baru kita perbaiki satu persatu itu. Misalkan kurang di pemasaran, kita perbaiki pemasarannya, kita belajar pemasaran. Kurang di branding, kita belajar brandingnya. Kurang di produksi, kita tambah tim produksinya kayak gitu. Malahan dulu Nona itu pas awal bikin, itu kan kita nggak ada mandrel itu yang untuk cincin itu, mandrel. Jadi pakai spidol untuk ngebentuk jari. Untuk ngebulatin. Misalnya jarinya ukuran agak gede, itu pakai spidol yang agak gede. Atau kalau agak kecil itu pakai tutup kutek. Ngebentuk
bulat ini, iya, bulat. Itu karena kita nggak ada mandral dulu pas awal. Karena semua masih terbatas ya kayak awal, jadi pakai apa yang ada aja. Manfaatkan apa yang ada aja. Dulu waktu bazar, dulu ikut bazar itu masih bazar-bazar kampus itu 50.000 3 hari kan. Nah, jadi tapi sekarang udah mahal. Dulu kan nggak ngerti tentang bazar dulu. Iya bener. Oke deh. Terima kasih buat kakak ya, ownernya Nona Jewelry ini Dunsana Kevo Sumber ya. Terima kasih juga buat Dunsana Kevo Sumber yang sudah mendengarkan obrolan di podcast kali ini. Semoga obrolan bareng sama owner Nona Jewelry ini bisa jadi inspirasi buat Dunsana Kevo Sumber yang mungkin lagi merintis sesuatu gitu ya, entah di dunia kreatif, usaha ataupun apapun yang Dunsana Kevo Sumber cintai. Nah, jangan lupa follow Info Sumber di platform sosial media lainnya, di TikTok, di Instagram, dan di websitenya juga, biar nggak ketinggalan berita-berita terbaru tentang Sumatera Barat. Riani pamit, owner Nona Jewelry juga pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.